Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 bab 2 yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Daulah Abbasiyah. Jadi sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah itu, Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya, Khalifah Daulah Abbasiyah itu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Muhammad Al-Mahdi, yang ketiga Harun Al-Rasyid. Untuk yang ketiga ini tidak asing lagi kan? Jadi Harun Al-Rasyid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun Al-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun Al-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa kekhalifahan, Harun Al-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Selanjutnya, periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu periode pertama itu dimulai sejak berdirinya Daulah Abbasiyah. Periode kedua itu berlangsung dari awal berdiri sampai berdirinya Daulah Buhaywiyah di Baghdad. Periode ketiga yaitu Daulah Buhaywiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Yang periode keempat yaitu sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk ke Baghdad didukung oleh bangsa Turki kedua. Yang kelima itu periode kelima. Periode ini dimulai tahun 590 Hijriah. Pihak manapun, namun kedua politik dan militer kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Selanjutnya, penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Iran, Irak, Persia, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Al-Aljazair, Maroko, Spanyol, dan Afghanistan, bahkan Pakistan. Selanjutnya, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Pada masa Daulah Abbasiyah, ada fase Daulah Abbasiyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi pengetahuan mereka itu menerjemahkan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Upaya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab mengalami masa keemasan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah. Era kepemimpinan Khalifah kedua yaitu Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Jadi yang tadi ya, Abu Ja'far bin Mansur tadi menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini. Ketika ia mengambil langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya, termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Hashimiyah, ke Baghdad sebagai ibu kota yang baru, kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama pimpinan pemerintahan, yang kedua wilayah, yaitu meliputi tata usaha negara bersifat sentralisasi disebut juga dengan istilah An-Nizamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara dibagi ke dalam berbagai provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernur yang bergelar amir atau hakim. Yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan, biasanya kayak dikasih cincin atau lambang gitu. Habis itu yang keempat itu angkatan perang, yang kelima Baitul Mal, yang keenam yaitu kehakiman. Selanjutnya kemunduran Daulah Umayyah. Yang pertama itu karena faktor internal, ya karena gaya hidup mewah di kalangan penguasa seperti ya golongan atas gitu ya. Yang kedua itu persaingan antar bangsa. Yang ketiga kemerosotan ekonomi. Ya memang tadi awalnya perekonomiannya baik, tapi setelah itu ya mengalami kemerosotan. Jadi ekonominya turun. Habis itu konflik keagamaan. Itu tadi faktor internal. Sekarang faktor eksternal, yaitu yang pertama karena perang salib. Jadi berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak sekali korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir.
Yang kedua itu karena serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Jadi yang kemundurannya itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal sama faktor eksternal. Jadi gitu. Yumkin hadam ini syukran jazilan ala ihtimaminku sumanun wal kolam turun fastabikul khairat.